Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Iya, persiapan ke depan ya kita tetap lah, maksudnya ini kan pemeriksaan terdakwa kan minggu depan kan ya. Itu saya jamin akan saya buka semuanya nanti di depan persidangan. Teman-teman media juga nanti pastikan aja meliput karena memang hanya di sana kesempatan saya untuk berbicara panjang lebar. Bawa aja. Dia sidang saksi ahli kan udah selesai semua ya. Ambil jalan aja. Keterangan ahli ini tidak sesuai dengan dakwaan. Jadi ya kalau misalnya memang kasus ini dipaksakan untuk menuntut dan memvonis saya secara berat, saya jamin tindakan saya akan panjang dan lebih tajam lagi, itu aja sih. Soalnya tadi juga sempat kecewa ya ketika barang bukti dikasih lihat iPhone 13 Pro Max saya, case MagSafe-nya itu hilang. Ini penyidik saya juga gimana ya, maksudnya kemarin setelah saya serahkan barang bukti, saya udah bilang kok ke penyidik saya, tolong semuanya dilengkapi. Tapi tadi cukup kecewa ya, ternyata penyidik Cyber Mabes Polri tidak profesional karena case MagSafe yang harganya 1,5 juta aja itu tidak dibawa gitu loh. Ketika diperlihatkan di persidangan itu. Mas, berarti persiapan ke depannya seperti apa? Kenapa? Persiapan ke depan ya kita tetap lah, maksudnya ini kan pemeriksaan terdakwa kan minggu depan kan ya. Itu saya jamin akan saya buka semuanya nanti di depan persidangan. Teman-teman media juga nanti pastikan aja meliput karena memang hanya di sana kesempatan saya untuk berbicara panjang lebar. Karena kan tahu sendiri ketika saya selesai sidang saya dikirim masuk ya kan. Dilihat aja lah maksudnya sikap-sikap dari PN Utara ini bagaimana gitu. Mas Adam, untuk lanjutannya nih yang kasus di KPK gimana? Iya, kelanjutan kasus KPK besok di follow up sama kuasa hukum saya, nanti silakan ditanya lagi aja. Karena tadi pas di persidangan pun KPK telepon, saya lihat sendiri, nanti tinggal tanya ke lawyer saya aja. Dirimu siap bertemu dengan... Oh siap banget, karena emang kasus ini kan ya begitulah. Makanya kita apa namanya, saya sama lawyer saya udah siap dan dari saya pribadi pun udah siap. Makanya tadi saya bilang, kalau memang kasus saya ini dipaksakan untuk dituntut dan divonis tinggi, saya akan lanjutkan sampai panjang. Berarti itu aja. untuk agenda hari ini untuk saksi tadi cukup puas atau gimana? Enggak sih, dari kemarin keterangan ahli enggak puas sama sekali, kayaknya mereka bukan ahlinya sih. Kalau menurut saya ya nggak tahu juga kan, orang ditanya apa jawabnya apa, diserahkan ya. Jadi menurut saya nggak sesuai dakwaan aja. Tapi dengan adanya persidangan ini langkah ke depannya mungkin apa? Langkah ke depannya ya pasti itulah. Kita kalau saya bakalan fokus tetap membongkar kasusnya dari AS itu aja. Oke. Ya. Nanti deh. Tadi ahli dari forensik sama ahli pidana. Nah, melihat hasil tadi sebenarnya sudah kalau masalah forensik tadi kami tidak membantah bahwa itu handphonenya Adam Denny, kami tidak membantah. Isinya dari Adam Denny kami juga mengiyakan. Nah, yang jadi permasalahan ini kan apakah perbuatan itu melanggar undang-undang. Tapi tadi ahli pidana tidak ada satupun bicara masalah ketegasan. Dia selalu menyampaikan ya tergantung penilaian majelis hakim, Setiap kali saya tanya, dia tidak pernah menjawab secara tegas bahwa apakah perbuatan Adam Denny ini melanggar pasal 32 sama 48 tidak, dia tidak menjawab loh. Dengan tegas dia tidak menjawab bahwa ia melanggar, tidak. Nah, jadi kami memiliki keyakinan ya. Tadi juga saya sampaikan ke penuntut umum, dia mau kemana nih akhirnya. Tapi tadi Adam Denny bilang, dia juga menyimpulkan bahwa semua saksi, fakta maupun saksi ahli, tidak ada yang mendukung penuh dakwaan penuntut umum. Jadi kami masih punya keyakinan bahwa Adam Denny harusnya idealnya bebas. Berarti sama kayak saksi ahli yang sebelumnya dong Bang? Ini termasuk dapat meringankan dari Bang Adam ini? Iya, kalau kami kan prinsipnya gini, saksi yang diajukan oleh penuntut umum itu kan harusnya memperkuat dakwaan kan. Kalau seandainya dia ngalor ngidul atau tidak memperkuat dakwaan, kami anggap itu justru tidak memperkuat dakwaan. Simpel aja kalau kami mah. Sehingga kami tidak perlu juga mengajukan saksi ahli atau saksi fakta. Saksi fakta juga sama kok, termasuk pelapor sendiri. Ahmad Syaroni pada saat saya tanya itu kan dia tidak menjawab juga. Apakah ada dokumen terkait harta penyelenggaraan negara bersifat rahasia? Dia dengan tegas menjawab tidak ada rahasia. Beda kalau tidak ada rahasia. Terus milik dokumen juga milik Nimade. Jadi saksi fakta maupun saksi ahli itu tidak ada yang memperkuat dakwaan penuntut umum. Jadi menurut kami, ya kami punya keyakinan harusnya bebas. Tapi kalau seandainya
perkara ini ibaratnya menurut kami terlalu dipaksakan juga, ya saran saya nih, Adam ini pasti akan ngelawan. Silakan aja dia jangan lawan. Kalau sana tuntutannya nih tinggi, apalagi putusannya sampai memberatkan, Adam ini pasti banding. Dan ini menurut kami ya penasihat hukum, yang pertama akan merusak para penggiat media sosial lainnya. Bagaimana mereka mau memberikan informasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi kalau seandainya transmisi seperti ini dipidana. Bahaya ini. Besok-besok pejabat-pejabat negara kalau seandainya dokumen yang diduga memiliki muatan kejahatan begitu ditransmisikan, dilaporkan semua orang, bisa membungkam. Nah ini itu satu. Yang kedua, ya, ini pasti akan mengganggu juga karirnya si pelapor. Ya makin panjang dia. Adam ini pasti akan banding, akan mengganggu juga karirnya pelapor. Jadi saran saya, apalagi kan kemarin sidang itu sempat bersalam-salaman. Udahlah, apa yang kita panjang-panjang, dan juga ngapain juga penegak hukum baik penuntut umum maupun majelis hakim memaksakan perkara seperti ini. Tadi kan saya sempat tanya, oke dia bilang katanya sudah ada jalurnya untuk melaporkan dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya begini, tadi saya lagi sidang nih, saya tunjukkan. Tadi saya lagi sidang, ditelepon nih. Siapa yang telepon saya itu? Lagi sidang tadi, lihat jamnya. Lagi sidang tadi, saya jawab, lagi sidang tuh. Jamnya, masuk tuh, jamnya. Jadi maksud saya, kalau memang mau berakhir dengan baik, sudah akhirnya dengan baik. Apa untungnya sih kita berperkara terus-menerus kan? Yang sana masih ngotot, yang di sini sudah masih ngotot. Karena sama-sama merasa benar. Yang satu memakai undang-undang ITE, yang satu memakai undang-undang tindak pidana korupsi. Sampai detik ini Adam ini masih punya keyakinan, dan saya juga masih punya keyakinan. Juru bicara KPK sudah menyatakan, sudah menelaah. Sekarang dia telepon berulang-ulang kali minta dokumen dengan saya. Nah cuma kemarin Nimada akan mau menyerahkan kuasa ke saya. Nah cuma saya juga nanti akan minta sama KPK, tolong dikasih surat resmi aja. Kalau teman-teman ini saya juga nanti takutnya salah. Kecuali KPK mengeluarkan surat resmi, saya akan hadir. Gitu. Bang, barusan Adam Deddy mengatakan kurang puas dengan hari ini. Pertama, terus yang kedua minggu depan akan mau dia bongkar semua. Seperti apa sih, Bang? Iya, maksudnya dia tuh kurang puasnya bukan kurang puas ini. Jadi dia tuh agak ngeluh masalah apa itu yang alat handphone apa nggak tahu lah saya tadi itu. Saya nggak ngerti juga. Cuma dia bilang, "Bang, ada yang hilang tuh." Udahlah saya. Ya artinya gini loh. Pelapor ya artinya harus mengetahui lah. Artinya kenapa sih Adam Deddy ini terus-menerus dia sempat tadi kan ditegur tuh sama penuntut umum kan, karena dia sempat mengatakan hal apa tadi, saya juga kurang begitu dengar. Artinya seharusnya kita sama-sama menyadari, saya aja menyadari bahwa klien saya ini bukannya ibaratnya keras kepala, bukan, dia punya keyakinan bahwa ini ada tindak pidana korupsi loh. Nah sekarang saya mencoba membongkar, tapi saya dipidana. Nah, akhirnya ya sudah, kalau memang mau kenceng-kencengan ya sudah kenceng-kencengan aja. Nah tadi Adam Deddy itu maksudnya, saya bilang sama Adam Deddy kan gini, saksi ahli itu sebenarnya masih ada 4 lagi. Tadi saya bilang sama penuntut umum, kenapa nggak dihadirkan saksi ahlinya tadi? Dia bilang katanya kejauhan. Dia bilang ada di Jogja dan lain sebagainya. Sebenarnya semakin banyak saksi yang diajukan oleh penuntut umum, semakin menguntungkan buat kami. Kenapa? Mereka nyatanya kan tidak bisa secara tegas menjawab bahwa apakah perbuatan Adam Deddy ini memenuhi unsur pasal 32/8. Enggak. Bahkan tadi pertanyaan saya awal, kalau tindakan seseorang itu ternyata ditemukan tidak ada niat jahat atau mens rea, bisa nggak dipidana? Dia jawab tidak bisa. Tadi dia menceritakan masalah penjual susu tadi, akhirnya bebas kata dia. Nah sekarang perbuatan Adam Deddy ini dari awal diperiksa di penyidik sampai dengan putusan pengadilan ini tidak ditemukan bahwa dia akan melakukan pemerasan, tidak ada, pencemaran tidak ada, semuanya tidak ada. Artinya tidak terbukti bahwa perbuatan Adam Deddy ini mempunyai niat jahat. Untuk lanjutannya sendiri nih di KPK seperti apa nih Bang? Ya mungkin besok dia telepon saya lagi. Biasanya kalau saya telepon nggak diangkat, dia besok telepon lagi tuh. Nah, tapi kalau seandainya dia telepon, saya minta supaya diterbitkan surat panggilan resmi aja.
agar saya tidak salah kan. Karena kemarin itu kan dia karena kan ada dokumen. Kemarin itu ada dokumen yang saya serahkan awal itu 40% barulah. Nah kemudian saya kan dapat dokumen lagi dari Nimade sekitar 20%-an lah. Nah kemudian ada ini kemarin memberikan lagi dokumen kepada saya lagi. Nah saya belum memberikan kepada KPK. Maksud saya KPK kasih surat resmi aja lah sama saya. Nah biar ibaratnya saya juga menyerahkannya juga enak juga. Gitu. Bang, barusan juga saya ada mengatakan kalaupun semuanya ini dia akan siap bertemu dengan AS. Iya, kan waktu mereka bersalaman ini kan sebenarnya sudah 2 minggu ini kan sebenarnya Adam itu sudah mulai menurun. Atensinya itu udah menurun sebenarnya. Karena waktu bulan puasa itu kan ya waktu itu kan pas bulan puasa juga ada kemungkinan waktu itu saya kan bertemu sama AS. Ibaratnya bagaimana nih? Ya walaupun tidak menggugurkan pidananya. Hakim juga kan kemarin sudah bilang salaman berdamai itu tidak menghentikan proses hukumnya, nggak jadi masalah. Cuma maksudnya Adam ini ada kepastian gitu loh. Jadi jangan sampai dia juga meraba-raba, saya juga meraba-raba. Kalau ada kepastiannya dia tanya, bagaimana bang? Ya istilahnya dituangkan dengan kalau perlu dalam bentuk surat gitu kan, artinya udah selesai nih. Ya ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk ibaratnya kemungkinan Adam ringan atau apalah gitu. Sebenarnya Adam ini udah menurut saya dia sudah nerima loh. Anggaplah umpamanya dia kena 10 bulan ibaratnya kan atau setahun. Kemungkinan kalau saya ngelihat dari belakangnya udahlah buat pelajaran aja buat dia gitu kan. Tapi sampai sekarang ini kan belum ketahuan. Sementara kan ancamannya terlalu tinggi nih. Ancaman dia ini bukan main-main ini kan, ini tinggi nih. Nah, saya khawatir nih. Kalau seandainya nanti dituntut dia tinggi, nah ya sudah, siap-siap kita makin panjang nih. Makin panjangnya yang lebih saya khawatirkan lagi, ingat, ya, KPK ngubungin kita loh, ya kan? Artinya tidak menutup kemungkinan ya, ada juga yang jadi tersangka. Nah, kita tinggal kita yang punya pikiran jernih, punya pikiran dewasa, ya silakan menilai sendiri langkah-langkah apa yang harus diambil agar semuanya enak semua gitu. Bang, berarti bisa dikatakan proses sekarang di KPK tinggal ada pertemuan aja ya dengan Abang? Iya. Justru makanya kan saya bilang ini harusnya juga ya pelapor juga harus lihat ini dong, lihat situasi dan kondisi nih. Karena dia harusnya lihat juga bahwa Adam Denny ini biarpun dia di penjara, biarpun badannya istilahnya dikurung, coba lihat aja, ada nggak dia rasa takut, gentar, bahkan dia tadi kan ngomong lagi siap membongkar lagi lebih dahsyat lagi. Ya saya juga, Adam ini juga bilang sama saya, bang sebenarnya ada yang mau saya ceritakan. Dia udah cerita juga sama saya, cuma tidak elok saya mau ceritakan di sini. Nah cuma saya bilang Dam, udah atensi kamu turunkan dulu, kita mencari solusinya yang terbaik seperti apa. Karena saya jujur aja, saya melihat AS juga sama Soron ini kan baik juga sama saya. Dia juga udah ngasih saya buku dan lain sebagainya. Ya udahlah, saya bilang udah akhiri aja seperti apa. Cuma ya kalau seandainya tuntutan situasi dan kondisinya yang nggak bisa dinilai, sih mau ngomong apa? Itu aja. Bang, untuk agenda minggu besok depan? nih, seperti Nah apa? minggu besok kan terdakwa kan? Nah ya itu nanti mudah-mudahan sebelum minggu besok sudah ada titik terang lah. Kalau enggak ya kita lihat aja nanti ada ini suaranya seperti apa kan? Apakah suaranya menggelegar atau seperti apa? Ya kita lihat minggu depan. Harapan saya ya udah sama menggelegar lagi lah. Udah saya sih ya karena pengacara mas sampai kapanpun saya layanin gitu kan. Cuma saya sekali lagi pada sahabat saya sama Saron ini ya pandai-pandailah membaca situasi dan kondisi.